Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Orang-orang tua kita yang sama kita muliakan, guru-guru ngaji kita, bapak-bapak imam kita, bapak dan ibu Bilal di kampung kita, jamaah salat maghrib yang sama kita duduk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa kabar? Kita senang dipanjangkan usia kita dan ditolong Allah belajar buat baik. Mudah-mudahan perbuatan baik kita ini diterima Allah, menjadi sumber kebaikan, kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Kita belajar untuk istiqomah. Malam Selasa siap maghrib kita perpanjang iktikaf kita. Yang belum niat iktikaf, niat. Mudah-mudahan menunggu sholat ini dihitung kita ini sedang beribadah. Nunggu sholat kita lemes-lemeskan hati kita mendengarkan muzakarah agama. Mudah-mudahan dari muzakarah ini tertanam amal-amal kebaikan. Semakin hari kita semakin cinta kepada agama ini, semakin hari kita semakin cinta kepada Allah. Kecintaan kita ini mudah-mudahan semakin kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan. Dan saya mengajak kita untuk banyak berselawat serta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita memberikan kemudahan untuk mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, sehingga di akhirat mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sudah beberapa kali pertemuan siap maghrib di malam Selasa. Mudah-mudahan ada yang nyangkut dari muzakarah kajian yang kita kaji. Kita sudah mengaji beberapa hadis. Ada yang ingat, alhamdulillah. Yang ingat kemudian mengamalkan, ya tambah syukur. Yang mengamalkan bisa menyampaikan, luar biasa. Yang penting semangat terus untuk ngaji, supaya kita ini ngerti jalan menuju ridhonya Allah, supaya kita ini tambah ngerti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini gak panjang kalam dalam muqaddimah pendahuluan muzakarah kita akan bacakan kitab Tanqihul Qaul, sarah dari kitab Lubabul Hadis. Karena ini masih bulannya Rabiul Awal, saya ambil satu bab, yaitu babu fi fadilati birril walidain. Nanti yang punya kitab namanya kitab Lubabul Hadis, ada bab di situ fadilatu fi fadilati birril walidain, yaitu keutamaan kita berbakti kepada orang tua. Ini penting diulang-ulang diperdengarkan,
Karena salah satu yang disegerakan, dicicipikan enak gak enaknya itu waktu di dunia urusannya ini kepada orang tua. Jadi sesungguhnya dunia ini darul amal, tempat kita untuk beramal. Dan nanti akhirat itu adalah darul jaza, tempat pembalasan dari setiap amal yang kita lakukan. Amal baik nanti dibalas di akhirat, amal buruk juga nanti dibalas di akhirat. Cuman ada beberapa kelakuan yang Allah berikan namanya rihul qabul. Rihul qabul itu cicipian. Kalau ibu masak itu belum mateng, kita makan sedikit untuk merasakan enak atau tidak enaknya, kurang asin manisnya, itu namanya mencicipi. Ada kelakuan yang Allah segerakan. Kalau dia baik, dia bisa menikmati, mencicipi kebaikan itu sebelum sampai akhirat sekalipun. Kalau dia buruk, dia juga mencicipi keburukan itu sebelum sampai kepada akhirat. Di antaranya rihul qabul itu dicicipi untuk orang yang birrul walidain, orang yang mau berbakti kepada orang tua, orang yang mau menyenangkan orang tuanya, sekalipun walau kana kafiran, walaupun orang itu orang kafir, hidupnya itu enak. Apalagi orangnya beriman, enak di dunia, insya Allah enaknya sampai kepada akhirat. Begitu juga kalau kita berani berdurhaka kepada orang tua. Nggak enaknya durhaka itu bukan nunggu sampai akhirat, nanti azab Allah akan kita rasakan. Tapi waktu di dunia pun sudah diberi cicipian. Makanya membahas tentang berbakti kepada orang tua itu sangat penting. Orang tua yang masih hidup, yuk monggo diseneng-senengkan. Orang tua yang sudah kepundut, yang sudah tilar, yang sudah meninggal, itu yuk sama-sama juga kita seneng-senengkan. Makanya Rasulullah SAW di dalam kitab ini, dalam hadis, la yura wajhin salah satu anfus, nanti di akhirat ada 3 jenis orang yang wajahnya itu nggak bisa dilihat, badan tanpa kepala, kan gitu istilahnya. Siapa itu? Al-aqul walidayh, di antaranya orang yang nanti di akhirat nggak punya wajah adalah orang yang berdurhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, watarikul lisunnati, yaitu orang yang meninggalkan apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah. Baru yang ketiga, waman lam yusalli alayya idza dzakarat baina yadahi, orang yang enggak mau berselawat kepada Rasulullah ketika nama Rasulullah disebutkan di hadapannya. Inilah 3 orang, kata Rasulullah dalam hadis yang dinukil di dalam kitab ini, bahwa nanti orang yang di akhirat wajahnya tidak ada, itu orang yang berdurhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua, apa tadi? Orang yang meninggalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, orang yang disebutkan nama Rasulullah tak mau berselawat kepadanya. Ini diingat-ingat. 3 perkara ini penting untuk diingat, untuk diamalkan. Karena adanya kita di dunia ini diadakan Allah. Sebabnya kita di sini ini orang tua. Jadi pantas kalau orang tua ini jalan untuk ketemu dengan Allah.
Maka dalam hadis yang pertama di dalam kitab ini qala Nabi ridho rabbi fi ridal walidai fi ridal walidi. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Sebagian kita ini udah tua, dan sebagian kita ini mungkin orang tua kita sudah dulu nggak lagi di dunia. Maka kalau kita ingat tarik di masa lalu, mungkin di antara kita belum sempat membahagiakan orang tua, malah justru di antara kita ini ada yang pernah menyakiti hati orang tua. Nah, kalau ini terjadi, hati-hati. Sebab orang yang berdurhaka kepada orang tua itu akan menimbulkan sukhtullah. Apa itu sukhtullah? Murkanya Allah. Kalau kita dimurkai Allah, maka hidup menjalani di dunia apalagi di akhirat mendambakan kebahagiaan ini amatlah sangat jauh. Dan yang paling penting, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, anak-anaknya tidak akan berbakti kepada dia. Maka dalam hadis berikutnya, birru abaukum tabarru'a abna'akum. Berbaktilah kalian kepada bapak mama kalian, maka nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi keturunan itu nurun. Kalau pengen anak itu baik, ya kita mesti baik, terutama kepada orang tua. Karena ada 3 hal yang mempengaruhi anak itu baik atau tidak di kemudian hari. Yang pertama, keturunan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, lingkungan. Orang anak ini baik, anak ini tidak baik, walaupun ada faktor-faktor yang lain, tapi 3 faktor ini yang sangat amat dominan. Apa tadi? Faktor keturunan, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Itu si Fulan kok baik kali. Oh iya, itu bapak mamanya itu ahli masjid, tukang ngaji. Lah si Fulan tuh baik. Oh, pendidikannya itu di tamatan dari situ memang anaknya akhlaknya bagus-bagus. Itu anaknya baik. Lingkungan situ tuh memang orangnya baik-baik. Tapi sebaliknya juga begitu. Anak itu luar biasa, anak isopo gitu kan itu. Oh ya iyalah, yang namanya bapak kalong pasti anak kampret. Nah, bapak itu tukang nyolong, anak itu tukang nyopet, kan itu Pak. Cap-capannya orang itu seperti itu. Sering saya ulang-ulang. Bu, kalau ibu di rumah punya ayam, dia bertelur. Tapi telur itu diangkremi, dieramin sama entok. Kira-kira telur itu jadi entok atau jadi ayam? Yang betul. Ini telur ayam Pak, diangkremi sama entok. Kira-kira jadi entok atau ayam? Nah berarti nyimak, kan gitu. Pula-pula jadi entok gitu kan. Oh berarti telurnya modern, telur zaman sekarang gitu kan. Sebaliknya telur entok kok dierami, diangkremi sama ayam, kira-kira jadi entok atau ayam? Hah? Jadi entok. Artinya keturunan itu sangat amat kuat. Keturunan membuat pola anak meniru daripada orang tuanya itu sangat kuat. Makanya sekali-sekali, siapa yang sering jadi protokol kenduri? Ada Pak, Ibu. Jangan cuman kalau akikahan, kenduri atau sunatan, bilangnya cuman mudah-mudahan anak ini jadi anak soleh laki-laki, atau mudah-mudahan anak ini jadi anak solehah kalau perempuan.
Tapi sekali-sekali bilang, mudah-mudahan orang tua anak ini, bapak mamanya jadi bapak mama atau orang tua yang soleh atau soleha. Berani kira-kira? Karena anak ini untuk jadi orang baik, kalau orang tuanya nggak mau jadi baik, itu berat. Kecuali takdir ya. Ini kan cerita yang syar'i, jalurnya. Makanya kalau kita dulu pernah membuat satu perkara dalam kehidupan kita yang nggak baik, jangan heran kalau nggak ditaubati perbuatan nggak baik itu, waktu kita meninggal anaknya nurun. Anaknya nurun. Apalagi yang punya mulut nggak mikir sebelum ngomong, seneng kali kalau menceritakan keburukan orang lain. Itu nggak dia mati sebelum keburukan itu pindah, nular. Kalaupun nggak nular, saya ulang-ulangi, nanti ketika dia mati, anaknya bisa melakukan apa yang pernah kita ceritakan dari keburukan orang lain. Maka mau jadikan anak kita menjadi keturunan yang baik, mesti niat. Ibu bapaknya itu semakin hari semakin jauh dari masa kelahiran, semakin dekat dengan masa kematian. Sering ngaji supaya bisa metani mana yang buruk ditinggalkan, mana yang baik itu dikerjakan. Nanti kalau niatnya sisa usia ini tidak lain niatnya kecuali untuk buat baik, nanti kita diperbaiki Allah. Tanaman kita yang namanya anak ini juga akan ikut baik. Walaupun kadang-kadang orang tuanya hidup, anaknya kadang-kadang megelin pikiran. Kan ada orang tua masih hidup, sudah kita belajar buat baik, Pak. Itu anak diajari baik, nggak baik-baik juga. Tapi jangan kita putus asa. Tetaplah kita tingkatkan perbuatan baik kita dengan banyak-banyak istighfar kedua ibu bapaknya. Karena boleh jadi anak itu kan al-walad sirul walid, penyimpan rahasia orang tua. Jadi dulu apa yang kita lakukan, kok sekarang anak nakal? Orang cerdas itu mikirkan sebab. Tapi kalau orang kurang cerdas, itu mikirkan akibat. Paham? Kalau sambil ngantuk ini lewat ini. Kalau orang cerdas, Pak, ini gak ngajari, cuma muzakarah. Itu selalu memikirkan apa? Sebab. Kalau kurang cerdas, dia memikirkan akibat. Kalau anaknya bandel, dia mikir, kenapa ya? Apa sebabnya ya anakku bandel? Sebabnya yang dicari. Tapi kalau kurang cerdas, kerjanya merepet aja. Memang bandel kali kau, gini kata. Padahal bandel itu sebab. Kalau sebabnya belum dapat, sebabnya belum diobatin, pasti akibatnya itu gak hilang. Makanya kita tengoklah kehidupan kita di masa lalu. Kalau hari ini kok lahir dari rahim kita samaratul qalbi. Apa tuh samaratul qalbi? Buah hati anak kita. Kok rasanya megeli mata, tiap hari ikut ujian aja kita. Kalau sekolah ujiannya 3 bulan sekali, lah punya anak bandel ini tiap hari diuji, Pak. Maka istilah orang Jawa itu memang lebih senang lah punya lembu yang bandel dibanding anak yang bandel. Udah kita ulangi kan? Kalau lembu bandel nggak bisa diatur, dijual laku. Tapi kalau anak bandel, siapa yang mau beli? Kan gitu. Kalau punya kambing bandel, ya kan? Itu dikasihkan orang pun mau. Tapi kalau anak bandel, kita aja udah lintang pukang dibuat dia, apalagi tetangga dikasihkan anak bandel. Kalau kambing bandel masuk ke kandang orang, ngawini kambing orang, hamil, orangnya terima kasih. Tapi kalau punya anak bandel, ngambil gadis orang, yang ngamuk orang lain. Makanya cari sebab. Kita ini kan belajar. Saya pun punya anak. Semua kita ini punya anak.
belum tentu anak saya lebih baik daripada anak ibu bapak. Ini dikaji untuk saya dan kita semua. Kalau punya anak keturunan bandel, jangan cuman disalahkan anak. Pertama, introspeksi diri, karena anak itu penyimpan rahasia orang tua. Mungkin dulu kita pernah melakukan sesuatu yang hari ini dia lakukan. Karena ada makalah, manzana zuniabi. Siapa yang pernah berzina, nanti anak keturunannya itu bakal akan dijinahi. Coba pasti ngerenung-renung ini. Yang pernah macem-macem dulu hati-hati. Cuman ini bisa diobatin, bisa diputus rantainya. Bukan berarti kalau kita punya masa lalu yang gelap, kemudian anak kita ini nanti gelap. Ya kecuali orang tuanya hitam-hitam, ya anaknya hitam kan gitu. Masa orang tuanya hitam-hitam anaknya putih. Ya payah punya keturunan putih kalau nggak dicet ya kan. Oleh karena itu ini perlu ya kan, parentage seperti ini perlu pendidikan orang tua untuk menghasilkan anak bukan sekedar pinter, tapi juga bagaimana anak ini benar kan gitu Pak. Kalau mau pinter nulis, kirim ke sekolah, nanti 1 tahun bisa nulis, bisa baca. Kan gitu. Kalau pengen pinter ngaji, kirim ke pesantren, 1 tahun, 2 tahun pulang bisa ngaji. Tapi kalau untuk bisa jadi benar, anak yang bisa nulis, bisa baca, itu belum tentu nanti benar. Kalau tidak kita istilahnya dari sekarang, bagaimana mohon kepada Allah bahwa anak ini tanaman kita. Kalau bisa bukan sekedar menyenangkan waktu kita hidup di dunia, tapi juga membuat kita tersenyum waktu kita pulang nanti di kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu bapak, kalau kita istilahnya hari ini mendambakan anak yang nantinya bisa benar membuat kita tersenyum, yang pertama ya birru aba'akum. Kita berbaktilah kepada orang-orang tua kita. Yang masih hidup disenengkan, ya. Yang sudah meninggal dunia juga disenengkan. Kalau menyenangkan yang masih hidup gampang. Penuhi panggilannya. Dalam hadis berikutnya nanti kalau ada orang tua kita atau salah satu di antara mereka memanggil kita, walaupun kita sedang sholat, tapi sholatnya sholat sunat, maka memenuhi panggilan orang tua kita dalam sholat sunat itu lebih diutamakan. Tapi kalau sholat wajib teruskan. Apalagi kita nggak pas sholat gitu kan, maka dipanggil orang tua, ditelepon, ya kan.